Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah, bil khusus Ketua DKM Pak Ustadz Kaswadi yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, melimpahkan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada sore ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Dan juga mudah-mudahan melalui taklim ini, mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan sirah nabawiyah, kejadian-kejadian yang terjadi di tahun ketiga hijrah. Tahun ketiga hijrah adalah tahun di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Dapat 3 tahun, itu namanya tahun ketiga hijrah, yang akhirnya nanti menjadi 3 hijriyah. Yang pertama, bisanati tsalisah minal hijrah, zawajar Rasul sallallahu alaihi wasallam bintahu Umma Kulsum li Utsman bin Affan ba'da an matat Ruqayyatu indahu walihada summiya dzannurain. Sampai sini. Di tahun ketiga Hijriyah
3 Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya yang namanya Ummu Kulsum kepada Utsman bin Affan setelah matinya Ruqayyah, setelah meninggalnya Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Berarti pertama Utsman itu dinikahkan Nabi dengan putri Nabi yang namanya Ruqayyah. Kemudian ketika terjadi perang Badar, Ruqayyah ini meninggal. Makanya pada saat itu Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena memang sibuk ngurus sakitnya Ruqayyah. Maka ketika Ruqayyah meninggal dunia, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan kembali kepada putrinya, adiknya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum kepada Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan ini menikah dengan 2 putri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau punya gelar Dzunnurain. Dzunnurain artinya orang yang mempunyai 2 cahaya. Dzunnurain itu. Utsman bin Affan orang yang dikenal ahli ibadah, sampai-sampai dalam riwayat Utsman bin Affan itu kalau sholat malam rakaatnya nggak banyak. Kalau sholat malam rakaatnya nggak banyak, cuma 2 rakaat. Cuma di 2 rakaatnya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Gimana berdirinya? Ya, berarti berdirinya seperti apa? Maka berdiri lama di dalam sholat itu lebih utama ketimbang dengan banyak rakaat. Karena ada orang yang sholatnya cepat sehingga mendapatkan banyak rakaat. Ada orang yang sholatnya rakaatnya nggak banyak, cuma berdirinya lama. Maka berdiri lama itu lebih baik ketimbang banyak rakaat. Yang kedua, wa biha tazawwaja alaihi salatu wassalam Hafsata binta Umar bin Khattab. Kemudian terjadi di tahun itu pula, yakni di tahun ketiga Hijrah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Hafsah putri Umar bin Khattab. Anaknya dinikahin, nabinya nikah. Ya, putrinya dinikahkan yang namanya Ummu Kulsum kepada Utsman bin Affan. Nabinya juga nikah, yaitu dengan Hafsah putri Umar bin Khattab. Hafsah ini dinikah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah suaminya meninggal dunia dengan banyak luka pada saat terjadi perang Badar. Pada saat perang Badar, suaminya daripada Hafsah ini meninggal dunia, berarti menjadi syahid di perang Badar. Hafsah ketika suaminya meninggal dunia,
dia menjadi seorang janda yang masih muda. Dalam riwayat masih belasan tahun, belum sampai 20 tahun umurnya. Suaminya meninggal dunia. Maka akhirnya Umar bin Khattab sampai menawarkan, maksudnya nih Umar bin Khattab punya anak janda masih muda. Maka akhirnya ditawarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq diam aja. Ditawarkan kepada Utsman bin Affan, diam saja. Akhirnya tahu alasannya mengapa keduanya enggak mau begitu, enggak mau. Umar bin Khattab merasa khawatir. Ternyata Abu Bakar Siddiq sudah dengar telinganya bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut namanya. Maka akhirnya Rasulullah SAW lah yang menikahinya. Itu alasannya mengapa Abu Bakar Siddiq ketika ditawarkan gak mau, karena sudah mendengar bahwa Rasul pernah menyebut namanya. Mungkin menyebut namanya, nyebut mau dinikah, barangkali kita nggak tahu ya. Hafsah binta Umar bin Khattab. Kemudian wa Zainaba binta Huzaimah al-Hilaliyah. Dan kemudian pula di tahun itu Rasul menikahi Zainab binti Huzaimah al-Hilaliyah. Siapa Zainab ini? Mengapa dinikahi oleh Rasulullah? Karena Zainab ini suaminya juga terbunuh di perang Uhud. Suaminya terbunuh di perang Uhud. Wa tusamma fil jahiliyah bi ummil masakin li ra'fatiha wa ihsaniha ilaihim. Dan itu Zainab binti Huzaimah ini di zaman jahiliyah sudah dikenal, dia disebut Ummul Masakin, yaitu orang yang cinta sama orang-orang miskin, wanita yang sayang, yang senantiasa berbuat baik kepada masakin, kepada orang-orang miskin. Zainab binti Huzaimah al-Hilaliyah ini dia sudah kawin 2 kali sebenarnya. Suami yang pertama namanya Tufail bin Haris bin Abdul Muthalib, masih nyambung juga. Suami kedua Ubaidah bin Haris. Nah, itu terbunuh di perang Uhud. Maka akhirnya dinikah oleh Rasulullah SAW. Itu kejadian yang kedua. Yang ketiga, wa fiha wulidal Hasanu ibnu Aliyin. Di tahun yang ketiga hijrah ini juga dilahirkan cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyiduna Hasan ibnu Ali. Berarti cucunya Nabi, ya, Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini berarti cucu Nabi, lahir di tahun ketiga hijrah. Hasan bin Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib.
Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Wa biha hurrimat al-khamru, juga di tahun ketiga hijrah juga diharamkan khamr. Diharamkan khamr, minuman keras, tahriman qat'iyya, dengan haram yang qat'i, li darariha fil aqli wal jismi wal mal, karena membahayakan akal, membahayakan badan, dan juga membahayakan harta. Mengapa khamr itu diharamkan? Alasannya itu karena membahayakan akal, membahayakan badan, dan membahayakan harta. Diharamkannya khamr ini tidak sekaligus. Diharamkannya khamr ini bertahap. Di awal Islam itu khamr masih belum diharamkan. Wa kanat ghairu muharramatin fi awalil Islam. Jadi itu khamr enggak diharamkan di awal Islam, tuh belum haram. Summa hurrimat tadrijan, kemudian baru diharamkan sedikit-sedikit secara bertahap, limahabbatil Arab laha, karena sangat cintanya orang Arab dengan khamr itu. Orang Arab itu senang banget minum minuman keras, wasuhubati tarkiha, dan pasti sulit meninggalkannya. Makanya diharamkannya bertahap. Misalnya pertama ayat Allah turun, ayat Allah yang bunyinya begini. Ini ada di surat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Artinya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu Muhammad anil khamri wal maisir, yaitu tentang hukum minuman keras dan judi. Khamr itu minuman keras, minuman yang bisa membuat orang mabok. Khamr itu artinya menutupi akal, ma khammarul aqla, berarti minuman apa saja yang membuat orang mabok sehingga akalnya jadi tertutup. Mabok namanya. Dan kemudian judi. Ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan berjudi, katakan olehmu Muhammad, kul fihima ismun kabir, katakan di dalamnya itu, di dalam khamr dan kemudian perjudian itu adalah dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi bermanfaat buat orang. Dosa tapi masih ada manfaatnya. Dosa tapi punya manfaat. Apa manfaatnya? Minuman keras manfaatnya bil ladzah wal farah bil khamri. Orang kalau minum minuman keras, ini dalam keterangan ini, dalam keterangan kitab, saya baca dalam kitab tafsir Jalalain, saya kira manfaatnya apa nih? Ya,
manfaatnya apa itu khamr dan apa itu manfaatnya judi. Khamr itu manfaatnya bisa mendapatkan kelezatan dan kemudian kesenangan, senang katanya. Berarti itu tanya sama yang suka mabuk. Ya, orang kalau mabuk tuh rasanya apa, dapatnya apa. Kalau di situ nggak ada kesenangan, di situ nggak ada kelezatan, orang nggak ada yang mabuk kayaknya. Orang sampai-sampai orang mabuk itu, padahal makanya orang biasa nggak punya duit banyak, tapi mabuk mulu kayaknya. Dapat dari mana itu mabuk? Katanya minuman keras juga mahal ya. Tapi saya belum pernah ngobrol sama yang sadar mabuk. Berarti harus ngobrol dulu sama orang yang pernah dulu mabuk, sekarang udah balik gitu, udah balik. Mungkin jujur dia ngomong. Kemudian yang kedua, wa isobatil mal bila kaddin fil maisir. Kemudian manfaatnya pada perjudian, orang bisa mendapatkan harta dengan tidak susah payah, nggak capek menang. Ya, nggak capek menang. Yang menang tapi itu mah, yang menang dapat banyak duit, nggak capek lagi. Itu manfaatnya dalam keterangan tafsir Jalalain. Walamma saribaha ba'dul muslimin, maka tatkala sebagian orang muslim itu masih minum khamr, masih mabuk, maka akhirnya mereka mabuk. Dalam keadaan mabuk sholat, mabuk sholat mau sholat nih ya, dia mabuk padahal masih dalam kondisi mabuk. Berarti akalnya masih dalam gangguan, belum tapi normal, masih mabuk. Wa khallatu fil qiraah, dan kemudian ngaco ngomongnya. Kan orang mabuk suka ngaco ya, suka ngaco ngomongnya. Maka akhirnya hurrimatis sholat ala sakron. Akhirnya sholat diharamkan bagi orang yang dalam keadaan mabuk. Apa sebabnya? Nanti bacaannya nggak bener, bacaannya nanti nggak bakal bener. Lagi mabuk sholat, makanya turun ayat berikutnya, yaitu surat An-Nisa 43, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Sukara itu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, turun di ayat ini. La taqrabus shalah, janganlah engkau dekati sholat, janganlah engkau lakukan sholat, wa antum sukara, dalam keadaan kalian lagi mabuk. Diharamkan sudah berarti ya, diharamkan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Nanti bacanya baca apa gitu ya, orang lagi ngaco teh enggak tapi sadar ya. Saya pernah liatin orang habis mabuk ya, dia mabuknya parah kali ya. Itu kita udah mau sholat subuh ke masjid, dia lagi begini aja nih di tembok rumah orang. Kalau yang sadar mah gak bakalan mau dia begitu nih. Mau pagi dia masih belum sadar dari maboknya tuh berarti. Ya duduk aja di situ. Aduh, kata saya ini orang mabok ini senengnya apa tuh dia? Nanti itu dia kalau udah sadar kira-kira malu nggak tuh begitu ya? Ya begitu sadar dia malu nggak gitu ya? Malu.
Kan dia lagi duduk di samping rumah orang, lagi duduk begini hanya sendirian. Ya Allah, inama. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian sadar, sehingga kalian mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Kan orang lagi mabuk yang diucapin juga nggak ngerti kayaknya, ya. Maka dalam ayat ini dijelaskan, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengerti akan apa yang kalian ucapkan. Nah, sekarang kembali ke kita. Kalau kita sholat, apa-apa yang kita baca kahar tinggal. Nah, itu tuh. Karena begini, kalau kita belajar kitab fikih itu, bahwa sholat yang kita lakukan itu yang dapat nilai adalah ketika kita sholat, hadir hatinya kita di dalam sholat itu, apakah dari awal sampai akhir terus ingat di dalam sholat, apa ingat yang lain. Ya, misalnya kita sholat, taruhlah 5 menit, sholat yang santai misalnya, mulai dia takbir Allahu Akbar, itu dari mulai takbiratul ihram yang pertama sampai rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, apakah ada pikiran kita ingat yang lain? Apa betul-betul kita itu sedang menghadap Allah dan hadir hati dengan apa yang kita baca dan kita lakukan? Coba. Jangan-jangan begitu takbir ingatnya sama yang lain, sholatnya di Arafah ingatnya di Serang. Misalnya kayak gitu, itu kan namanya nggak hadir hati tuh, namanya ngaco gitu tuh. Kita sholat tapi ingat yang lain, mulut yang kita baca, bacaan sholat, yang kita lakukan gerakan sholat, tapi ingatnya ingat mana-mana. Itu yang disebut sholat tidak khusyuk dan sholat tidak hadir hati. Makanya begitu kita takbir Allahu Akbar, Allah tuh maha besar, udah kita nih menghadap Allah, yang lain nyingkir dulu yang lain, urusan yang lain nyingkir, kita lagi sholat menghadap Allah. Kata Nabi, yang kita dapat pahala itu yang cuma hadir hati saja dalam sholat. Maka kalau kita sholatnya 5 menit, yang hadir hatinya cuma semenit, 4 menitnya ngelayap kemana-mana, berarti yang dapat pahala yang semenitnya doang. Kalau ngaco terus, begitu salam, aduh rupanya habis sholat ya. Tadinya lagi sholat nggak inget, begitu salam, waduh rupanya habis sholat. Ya, coba gimana tuh kita biar sholat jadi khusyuk, kita sholat biar hadir hati, ya. Berarti yang pertama langkahnya, ketika kita sholat, sadar kita ini mau menghadap Allah pencipta kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Ini kita sedang menghadap Allah nih, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian begitu kita takbir, pandangan, awas jangan kemana-mana pandangan. Pandangan itu cuma ke tempat sujud. Jangan ke samping kanan, ke samping kiri, jangan ke atas, jangan ke depan. Jadi berarti jangan ke depan. Kalau ngelihat ke depan mah kita ngeliatin badan orang. Apalagi ke atas tuh, ya ngeliatin apa ke atas, baca kaligrafi di masjid orang. Jadi sholat itu mestinya tempat sujud yang dilihat. Sampai-sampai ada keterangan, kalaupun kita sholat di depan Ka'bah, jangan liatin Ka'bah,
liatin tempat sujud kita. Itu katanya aqrabu ilal khusu, itu yang mendekatkan kepada kehusuan sholat kita. Kan kita memandang Ka'bah dapat pahala, dan memandang Ka'bah sambil berdoa, doanya ijabah, kan begitu. Itu kalau di luar sholat. Kalau lagi sholat jangan liatin Ka'bah begini, berarti liatin tempat sujud. Dan kemudian pula agar sholat itu bisa hadir hati, semua yang kita baca kita berusaha ngerti yang kita baca. Kita kalau baca Fatihah paham dengan isinya. Kita kalau baca surat Al-Kafirun arti isinya. Jadi nanti kita sambil merenungi itu, berarti sambil menghadap Allah, hadir hati dengan semua yang kita lakukan. Kalau kita baca tasbih, kita pahami itu. Kita baca tasmi, kita pahami itu. Tasmi itu sami Allahu liman hamidah. Kalau kita baca doa duduk di antara dua sujud, kita pahami itu. Kadang kan kita baca sambil kita nggak ngerti. Ya, bagaimana untuk memahami itu? Sekarang makan banyak buku. Ya, jadi semua yang kita tahu, semua yang kita baca dalam sholat kita, itu kita berusaha ngerti semua yang kita baca. Itu bisa membantu kehusuan dan kehadiran hati kita di dalam sholat kita. Pada jamaah yang saya hormati, walamma hadasa min surbiha i'tida'u ba'dil muslimin ala ikhwanihim hurrimat qat'iyyat. Tatkala terjadi ketika minum khamr itu ada permusuhan sebagian orang muslim dengan saudaranya. Jadi berarti orang minum khamr, gara-gara minum khamr maka akhirnya terjadi keributan. Kan gak sedikit ya, gara-gara mabok orang berantem tuh ya, akhirnya ada permusuhan gara-gara minum khamr. Maka akhirnya baru hurrimat qat'iyan, bahwa khamr itu diharamkan dengan qat'i. Dengan qat'i itu berarti udah nggak dianggang-anggang lagi, udah ini mah haram udah berarti ya. Tadinya pelan-pelan dilarangnya. Begitu ada permusuhan gara-gara minum minuman keras, udah baru haramnya itu haram qat'i namanya. Haram yang pasti. Turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, hanya saja khamr minuman keras, wal maisir dan judi. Sekarang judi, masya Allah ya, yang namanya judi online itu banyak terjadi keributan dalam keluarga dan terus perceraian gara-gara itu.
Makanya ada pelangnya di kelurahan judi online. Tahu-tahu utangnya gede aja. Jadi ada anak itu datang ke rumah Pak Ustadz, istri saya punya utang sampai berapa puluh juta ya. Itu gara-gara apa? Itu kayak gitu ya, gara-gara itu. Jadi katanya itu judi itu mainnya gampang katanya di HP itu. Dan kemudian ketika pertama katanya pernah menang, rupanya menangnya sekali doang. Ya, menangnya sekali doang. Terusnya kalah terus, penasaran dia karena pernah menang. Karena uangnya udah nggak punya, akhirnya ngutang, minjemnya lewat online, katanya gampang. Ya, akhirnya dia minjem terus, nggak kena. Ya, sampai ya Allah, wal maisiru wal ansab, dan kemudian ansab berhala, wal azlam mengundi nasib, rizun min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji, bagian daripada perbuatan setan. Itu semua kerjaan setan. Karena itu fajtanibu, kata Allah, jauhi itu semua, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan menjadi orang yang beruntung kalau mau ninggalin. Innama yuridu syaiton ayyuki'a bainakumul adawatu wal baghdha, hanya saja setan itu menginginkan terjadi permusuhan dan kebencian di antara kalian, bil khamri wal maisir, gara-gara khamr dan judi. Kan orang kalau main judi ngeriung ya. Kalau judi-judi kayak dulu itu main judi, coba yang satu bangun, yang lain marah nggak kira-kira? Apalagi dia lagi menang udahan gitu, lagi menang udahan bangun, pasti nggak bakalan senang tuh yang lain. Enak aja lu menang, lu bangun, lu kemana? Itu nanti terjadi permusuhan dan kemudian kebencian berkaitan dengan minum khamr dan bermain judi. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, dan kemudian itu bisa menghalangi kalian dari ingat kepada Allah dan daripada melakukan sholat. Coba dah, kalau orang udah melakukan itu, udah nggak ingat ke Allah, udah nggak ingat melakukan sholat. Pantas bahwa minum minuman keras itu disebutnya induk daripada perbuatan jelek, perbuatan keji. Al-khamru ummul khaba'is, bahwa khamr itu adalah induk perbuatan keji. Kan pernah juga saya sampaikan mungkin, orang itu ketika ditawarkan dia membunuh orang, dia nggak mau, itu dosa besar. Ketika dia ditawarkan berzina, dia tidak mau, itu dosa besar. Tapi ketika ditawarkan minum minuman keras, dia mau. Tapi begitu dia minum minuman keras, maka akhirnya dia menjadi mabuk. Begitu dia mabuk, akhirnya dia berzina. Begitu dia berzina, agak sadar-sadar, dia malu kalau ketahuan, maka berarti itu wanita dibunuh. Nah, itu gara-gara dia minuman keras, maka akhirnya dia bisa melakukan perbuatan zina dan juga membunuh orang. Awalnya suruh bunuh nggak mau, berzina tidak mau. Begitu disuruh minum minuman keras, dua-duanya akhirnya dilakukan pula semua ya. Para jamaah yang saya hormati, demikian dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah